Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi bahasa Indo, tentang mencari cerpen dan langkah-langkah membuatnya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dede Ahmad Busairi dan teman saya yang bernama Ahmad Aminullah. Presentasi akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu cerpen. Cerpen atau cerita pendek ada sebuah cerita yang ditulis kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan dominan pada satu kejadian dan memusatkan gigi pada satu tokoh dan satu situasi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri cerpen terbagi menjadi 7. Yang pertama, panjang cerita pendek biasanya kurang dari 10.000 kata. Ukuran ini dapat dibaca secara ringkas dibandingkan karya fiksi yang panjang seperti novel. Nah, yang kedua, fokus pada satu peristiwa utama dan cerita tidak bertele-tele. Fokus pada satu peristiwa utama yaitu adalah merupakan apa yang harus kita ceritakan, dan cerita tidak bertele-tele yaitu merupakan bagaimana caranya penyampaiannya secara jelas. Nah, ketiga, jumlah tokoh terbatas, hanya menggunakan 1 sampai 3 tokoh utama saja. Jumlah tokoh yang terbatas dapat mengangkat satu permasalahan penting yang dialami tokoh. Yang keempat, alur cerita sederhana, mudah dipahami dan tidak rumit. Nah, latar tempat terbatas, hanya menggunakan 1 atau beberapa tempat saja. Yang keenam, waktu berlangsung relatif sebentar. Yang ketujuh, memiliki pesan atau amanat, penyampaian makna dan pembelajaran. Nah, kita akan masuk ke unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada tema. Tema terbagi ada 2, ada tema pokok dan tema tambahan. Tema pokok adalah tema yang istilahnya tema utama, dan tema tambahan ada tema yang ditambahkan untuk dalam cerita untuk melengkapi suatu cerpen ataupun suatu cerita. Ada yang namanya tokoh dan penokohan. Tokoh terbagi 2, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama ada tokoh yang sering disorot dalam suatu cerpen, bisa berupa villain ataupun tokoh utama atau MC itu sendiri. Dan yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu ada tokoh yang tidak terlalu penting dalam suatu cerita, yang biasanya bisa berupa NPC untuk menambahkan suatu cerita. Dan seterusnya adalah penokohan. Penokohan ini ada momen yang sangat penting, karena dalam penokohan ada 3, ada tokoh antagonis, ada protagonis, dan tokoh campuran. Kita masuk yang pertama dulu, tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis ada tokoh yang menjadi pemeran utama dalam suatu cerpen. Dan untuk yang kedua ada antagonis. Apa itu antagonis? Antagonis ada suatu karakter yang menjadi suatu akar semua permasalahan, atau istilahnya tokoh villain. Dan untuk tokoh campuran kurang lebih sama aja seperti NPC, tak terlalu penting dalam suatu cerita. Nah, sekarang ada sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu bisa berupa saya ataupun aku, dan sudut pandang orang kedua bisa berupa kamu atau Anda. Pandang orang ketiga ini bisa berupa mereka ataupun kami. Nah, sekarang adalah tentang alur. Alur terbagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu bisa berupa dari perkenalan suatu karakter dan hingga penyelesaian suatu masalah. Dan untuk alur yang kedua ada alur mundur. Alur mundur bisa berupa dari penyelesaian masalah hingga ke awal masalah, ataupun bisa ke pengenalan karakter. Dan yang ketiga alur campuran. Alur campuran ini bisa terserah dari seorang penulis, bisa berupa dari alur dari pengenalan karakter habis itu ke flashback, ataupun dari penyelesaian masalah ke pengenalan tokoh. Nah, yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini terserah dengan seorang penulis, gaya seperti apa yang dia tulis, apakah dengan gaya romantis ataukah dengan gaya klasik yang dia gunakan menulis cerpen.
Nah, sekarang ada amanat. Amanat ini ada ada waktu yang senantiasa kali untuk seorang penulis. Karena amanat ini biasanya ditentukan pada awal cerita ataupun sebelum cerita itu ditulis. Nah, saya akan menjelaskan apa saja penulisan cerpen. Nah, penulisan cerpen terbagi menjadi 9. Yang pertama, cerpen. Nah, yang pertama cerpen memenuhi syarat cerpen yaitu kurang dari 10.000 kata dan dibaca selesai kurang dari 10 menit. Nah, yang kedua, fokus pada satu peristiwa utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami tokoh. Yang ketiga, tema diangkat dari kehidupan sehari-hari, baik kita alami sendiri atau dari orang lain, atau bahkan pakai ide kita sendiri. Nah, yang keempat, terdapat nilai kehidupan seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan budaya. Nah, yang kelima, tentukan latar tempat dan latar waktu yang digunakan oleh cerpen. Nah, yang keenam, susunan alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan. Yang pertama, perkenalan, konflik, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Nah, yang ketujuh, memperhatikan gaya bahasa untuk cerpen lebih hidup. Nah, yang kedelapan, gunakan ejaan dan menggunakan gaya bahasa yang baik. Oh, ya sekarang kita ada masuk ke cara tentang penulisan cerpen. Yang pertama ada menentukan pesan dan tema dari cerpen. Menentukan tema itu adalah langkah pertama untuk menyampaikan kepada para pembaca. Kedua ada menentukan tokoh dan penokohan. Di langkah ini kita akan menentukan siapa protagonis dan antagonisnya, dan juga akan menentukan siapa tokoh pembantu ataupun tokoh yang akan membantu pemeran utama ataupun tokoh villain dalam suatu cerita. Nah ya, sekarang kita akan masuk ke yaitu ada menentukan latar. Menentukan latar ini ada seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ada tentang menentukan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang akan digunakan dalam cerpen ini. Nah, sekarang ada tentang menentukan alur cerita. Menentukan alur cerita ini, kita seperti yang aku jelaskan tadi, ada terbagi 3. Bisa menentukan alur cerita maju, mundur, ataupun alur campuran sesuai dengan apa tentang tema yang akan diangkat oleh sang penulis. Dan yang selanjutnya ada tentang menentukan konflik, penyelesaian konflik, dan penyelesaian masalah. Menentukan konflik ada tentang kapan munculnya suatu konflik yang akan ada dalam hidupnya seorang pemeran utama, dan penyelesaian masalah akan ada di akhir cerita ataupun bisa juga di awal cerita sesuai dengan alur yang akan dipilih seorang penulis. Penyelesaian masalah ini bisa berupa tentang bagaimana MC menyelesaikan masalahnya dengan berbagai hal. Nah, sekarang ada tentang menulis cerpen. Menulis cerpen ini ada dari semua yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kita akan masuk ke menulis cerpen. Menulis cerpennya ada sesuai dengan apa yang sudah kita pilih sebelumnya, dan kita tulis sesuai dengan apa dan tema apa yang akan kita ambil. Nah, dan yang terakhir ada tentang membaca dan merevisi ulang cerita. Dan setelah kita menulis semua cerita yang telah kita tulis dan sampaikan sesuai dengan imajinasi yang telah kita sampaikan, sekarang kita akan masuk ke membaca. Membaca ini lumayan penting karena kita akan melihat di bagian manakah kita melakukan kesalahan dalam penulisan ataupun bagian mana yang tidak perlu dalam penulisan, sehingga kita bisa merevisi ulang cerita dan mengakhiri seluruh perjalanan dalam menulis cerpen ini. Nah, mungkin segitu saja dari presentasi dari kami. Saling mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.